Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ivitasari. Saya berasal dari Prodi PGMI semester 6 IAIN Curug. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang dasar hukum perencanaan pembelajaran dan analisis karakteristik siswa SD atau MI. Dan yang pertama, kita akan membahas tentang dasar hukum perencanaan pembelajaran. Itu yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, yang kedua itu adalah PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI. Standar Nasional Pendidikan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam mewujudkan pendidikan nasional bermutu. Nah, yang keempat itu adalah Permendikbud nomor 54, 64, 65, 66, dan tahun 2013. Nah, yang pertama itu adalah Permendikbud nomor 54 tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan atau SKL. Nah, standar kompetensi lulusan itu adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan. Nah, yang B adalah Permendikbud 64 tahun 2013 tentang standar isi satuan pendidikan dasar dan menengah. Dengan berlakunya peraturan menteri ini, satuan pendidikan dasar dan menengah wajib menyesuaikan dengan peraturan menteri ini. Nah, yang C itu adalah Permendikbud 65 tahun 2013 tentang standar proses, silabus sebagai acuan pengembangan RPP manual, identitas, maka pembelajaran, SK, SKD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pencapaian, dan sumber belajar. Nah, yang D itu adalah Permendikbud 66 tahun 2013 adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya itu yang B, itu analisis karakteristik siswa SD atau MI. Yang pertama itu adalah hakikat karakteristik siswa. Secara etimologi, istilah karakteristik ini berasal dari bahasa Latin character, atau berarti watak, tabiat, sifat-sifat, kejiwaan, budi pekerti, dan akhlak. Nah, sedangkan secara terminologi, karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya yang bergantung pada faktor kehidupan sendiri. Nah, karakteristik siswa adalah segi-segi latar belakang pengalaman siswa yang berpengaruh terhadap keefektifan proses belajar, latar belakang, dan pengalaman yang dimiliki siswa. Yang kedua itu adalah bentuk-bentuk karakteristik siswa. Yang pertama, siswa senang bermain. Karakteristik ini menuntut guru SD untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, yaitu berminatan mainan, lebih-lebih untuk kelas rendah. Nah, yang kedua itu adalah senang bergerak. Dalam hal ini, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya kegiatan anak berpindah atau bergerak. Nah, yang ketiga itu adalah senang bekerja kelompok. Anak usia SD dalam pergaulan dengan kelompok sebaya, mereka belajar aspek-aspek penting dalam berorganisasi, sehingga guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan untuk bekerja atau belajar dalam kelompok. Nah, terakhir itu adalah senang melakukan, merasakan, dan memperagakan secara langsung. Ditinjau dari teori perkembangan kognitif, anak SD memasuki tahap operasional konkret. Berdasarkan pengalaman ini, siswa memiliki konsep-konsep tentang angka, peluang, waktu, fungsi-fungsi badan, jenis kelamin, modal, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu adalah manfaat memahami karakteristik siswa, yaitu dapat mendeteksi kelemahan yang mereka miliki dan memperbaikinya, serta mengetahui potensi-potensi yang ada pada diri mereka.
Nah, yang keempat itu adalah langkah-langkah analisis karakteristik siswa menurut teori Piaget. Nah, yang A itu adalah tahap sensorik motor 0 sampai 24 bulan. Nah, pada usia ini kemampuan anak sangat terbatas. Namun, ia bisa belajar mengenai sekitarnya dengan refleks dan rangsangan. Nah, yang B itu adalah tahap perkembangan praoperasional 2 sampai 7 tahun. Di tahap perkembangan ini, anak juga mulai memahami sesuatu dengan simbolik. Nah, yang C itu adalah tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Di tahap ini, anak sudah memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. Nah, yang D itu adalah tahap praoperasional formal, mulai 11 tahun. Nah, di tahap ini, anak sudah memasuki usia pra-remaja dan sudah dapat menggunakan logikanya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.